Oke, selamat datang lagi di podcast Masih Bandel ya, official ya. Selamat kita ketemu lagi nih teman-teman bandel. Jadi tetap sama saya Vidi Kurei ya. Di podcast kita ini pertama kita mau ngucapin selamat memasuki bulan Desember ya. Semoga akhir tahun ini berjalan lancar ya, tidak ada kendala. Biasa akhir tahun itu kan betul-betul yang kalau dibilang krusial dalam sepanjang tahun. Mudah-mudahan tahun ini di bulan ini terutama sampai nanti awal tahun 2004 teman-teman bandel semua itu dalam keadaan yang sehat, selamat, itu yang paling penting, dan bahagia ya. Bahagia ya. Nah ini dia, jadi kita malam ini kita datangin teman-teman dari komunitas motor ya, dari komunitas motor Kawasaki W175 Balikpapan. Nah yang senior dulu nih gue kenalin ini senior ini satu ini, dia ini udah lama berkecimpung di dunia otomotif Balikpapan. Backgroundnya dari yang masih road race lagi gila-gilanya dulu zaman-zaman tahun 2000-an, 90-an, sampai pernah ada bikin klub ya. Ya itu dia. Nah sekarang dia senior saya ini, dia punya bengkel custom ada di Balikpapan. Nanti biar beliau sendiri yang menjelaskan di mana ya kan. Nah dan juga beliau sebagai foundernya untuk W175 Balikpapan. Ayo silakan Om Jait perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya si Jait aja lah ya. Yang dikenal orang Jait aja. Ya, kadang panggil Om, kadang panggil Mas. Saya termasuk ya mungkin salah satunya ya. Sebenarnya ada 2 orang pendiri Kawasaki W175 Balikpapan. Kawasaki itu generasi, mungkin ini generasi yang paling terakhir, bukan terakhir sih sebenarnya, yang lagi in ya setelah Binter Mercy. Iya, Binter Mercy, seri-seri klasiknya Kawasaki. Seri klasiknya yang lagi tren lah. Yang sebelah kiri gue ini, sebelah kiri saya ini, ya kalau dibilang kenapa kita nyebutnya junior, karena dia yang paling baru join ini, bukan umur. Maksudnya muda, waktu bergabung dalam arti waktu. Dia joinnya di KWB itu kebetulan dia yang paling terakhir. Betul. Ya. Tapi dia juga udah ikut lah macam-macam event yang diadakan KWB, apapun acara motoran yang ada di Balikpapan dia sering ikut. Nah ini ya. Nah, lanjut, perkenalkan diri mana? Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ronald. Ronald. Biasa dulu sama Jento. Itu bahasa kalau ini kan Padahal dia paling tua loh sebenarnya. Makanya. Di sini paling tua dia. Aku tua, jenggotnya bikin tua. Jadi ini kan karena momennya itu kan motor laki banget ya. Ya. Jadi ya memang harus agak sedikit gentle lah ya. Gak usah berat-beratin juga suara, aslinya oleh cempreng. Ya, oke. Jadi teman-teman kenalin, nama saya Ronald. Jadi biasa orang manggil saya itu Ronald. Kalau misal di luar motor biasa namanya Ronald Event. Kalau misal waktu saya posting olahraga Ronald Sport. Nah, tergantung kamu lagi ngapain ya. Kalau lagi motoran ya Ronald Motor. Iya. Terserah mau manggil apa, tapi yang jelas ya poin pertamanya Ronald. Oke. Ya teman-teman bandel, ini salah satu dinamika ya, dinamiknya dalam suatu komunitas itu senior, junior ya. Ibaratnya kita tuh punya banyak macam-macamnya di dalamnya. Dan itu pasti namanya pro dan kontra itu pasti ada. Nah, lanjut ini Om. Ini kan KWB ini base-nya di Balikpapan, itu kebetulan sekretariatnya di bengkelnya Om Jait di Cimang Custom. Itu ya sekretariatnya kita. Nah, ini Om. Selama di KWB ini Om yang paling berkesan tuh dalam artian seperti Om, personelnya, member-membernya nih Om, pertama yang member-membernya ini yang kayak apa sih Om, dari Om dulu dari bangun ini klub sampai saat ini kan. Membernya itu yang paling Om ingat, paling identikal, terus dia itu ibaratnya, tapi dia nggak pernah melupakan jati dirinya, ibaratnya aku ini bawa motor ini nggak berubah loh gitu loh. Dan dia ibaratnya yang paling Om nilai lah selama misalnya ikut touring, dia tuh kalau di jalan dengan pengguna jalan lain lah, karena ini ikon ya kan setiap klub. Karena jujur nih teman-teman bandel nih, kita di KWB kita itu menghindari namanya arogan di jalan. Ya, betul. Harus itu.
menghindari namanya arogan di jalan. Bukan punya KWB kok, yang punya jalan itu Iya. bukan, itu milik umum. Dan itu kita rame-rame nih, mau yang tua mau yang muda, kita tuh belajar dalam artian menghormati pengguna jalan lain. Mau touring mau apa itulah. Berlalu lintas ya. Berlalu lintas karena jalan itu milik bersama, jalanan. Nah, itu Om Jahit. Member siapa yang dari awal sampai sekarang lah. Yang ibaratnya tuh paling berkesan di Om Jahit nih. Jangan bilang ketuanya ini. Iya. Ini nanti aja. Anggap aja. Sebenarnya sih kalau kita bicara berkesan ya semua ya teman-teman kan berkesan semua. Unik-unik ya. Ya dengan semua tipikal dan karakternya masing-masing. Dan semua saya rasa ya asik semua sih. Nah, jadi kalau berkesan ya semua berkesan ya, tidak ada yang maksudnya menonjol atau yang lebih ini. Cuman kan memang dalam artian apa yang rajin kan, maksudnya bukan rajin apa ya, saya bilang yang aktif touring itu Iya. kan orangnya memang nggak banyak. Iya, betul. Karena Ya keterbatasan kan? waktu, ya kan. Macam-macam, ada yang kerja dan apa. Tapi kalau umpamanya kayak Ronald kan memang juga keterbatasan waktu juga kan. Dan Jadi juga nggak korporat bisa lebih tepatnya ya. nggak bisa punya waktu yang kira-kira, karena kan memang kalau touring ini kan kita di jalan ini kan memang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, makanya pengennya sih kita semuanya pasti pergi, tapi kan ya itu banyak kendala yang tidak bisa mengharuskan semua harus pergi. Jadi kalau aku rasa ya semua sih asik aja, Asik aja. asik semua. Kalau saya sih berpikir begitu gitu. Kalau kamu Nat? Kamu kenapa mau masuk klub? Iya. Berkesan kan mau masuk ini. Mau masuk dulu baru berkesan ya berarti ya. Enggak, apa yang kamu dapat dari awal kamu kenal lah, belum ibaratnya kamu memutuskan aku mau gabung di klub ini ya itu. Enggak, sebelum gabung kan kenapa aku pilih W175 ini. Oke deh, ya. Kenapa tiba-tiba langsung gabung ini belum nyoba lagi. Anu, kalau nggak salah tuh dengan Matic Underbone itu ya, yang sering penyakitan itu. Mio ember. Bukan berarti Mio itu juga enggak ya, enggak. Karena memang motor Mio Pas aja ya. kebenaran, pas pakai Mio. Lagi kena ember-embernya ya. Jadi teman-teman pada naik motor kopling, aku Mio ember. Jadi, waktu di jalan tuh jauh banget nih ketinggalan. Semakin di belakang. Jadi kenapa pilih WH75 ini Mas? Jadi dulu waktu di Jawa, kebetulan kan saya sampai SMA nih di Solo kan. Oke. Di Solo tuh saya punya saudara laki-laki, sepupu lah. Jadi aku manggil mereka tuh kakak. Jadi Iya. kakak-kakak Apalagi nih istilah-istilah dalam keluarga yang mau kamu sebut. Enggak, ini bridging-nya dulu, bridging-nya. Oke. Masa langsung tiba-tiba kan enggak ini ya. Benar. Alasanku kenapa aku pilih W175 begitu. Jadi kakak-kakakku tuh dulu kan naik main motor CB. Nah, CB 100. Iya. Waktu itu aku masih SMP nih. Ah. Nah, karena sering sama kakak-kakakku, jadi seneng lah itu ngeliat motor kok semakin di sini kok semakin kok keren ya. Padahal masih banyak motor yang lebih lain-lain lagi, ya. Cuman aku ngeliatnya kok motor tua tapi kok keren ya, gitu lah. Iya. Nah, CB tapi ya. Nah, waktu di sana belilah aku motor CB. bukan GL. Oh, GL. GL cepet. Adeknya. Nah, adeknya. Nah, cuman kok enggak seram Nggak setampan nanti. Saya beda lah. kagak banget. Aku bilang lah, Mas ini bisa nggak nih dibuat kayak motor lu? Bilang, oh bisa, tapi harus dirombak semua nali bilang. Oh, ya sudah, gas berapa? Waktu dulu pas SMP Iya. bingung kan? Iya. Karena kalau minta orang tua, kamu masih sekolah. Jadi waktu liburan cari uang buat beli ini, Iya. buat nabung. Iya. Buat modif. Buat modif. Jadi digantilah jadi CB itu. Tapi mesinnya mesin GL. Saya menjalan waktu, lulus sekolah lah itu. Kemudian larilah ke Balikpapan. Oke. Lari ke Balikpapan, naik Mio tadi tuh. Naik Mio, dikasih pinjam lah Mio. Kasih pinjam terus 2018 ngelihat di Instagram Iya. misalnya ada. Baru-baru keluar itu kan. 2018 itu baru Iya, keluar. baru keluar itu. Iya. Baru keluar way. Kawasaki ngeluarin motor Yang gini klasik, ya. ya. Harus bisa aku punya ini ya gitu. Cuman waktu itu masih 3 tahun kerja, cuma belum ada nabung lah namanya anak muda. Iya. Hidupnya Head on terus ya. enggak, bukan hedon, lebih ke beradaptasi dengan lingkungan. Iya. Beradaptasi. Halus sekali. Itu nabung dan akhirnya aku belilah di tahun 2021 akhir. Iya, betul.
habis beli mau di apa ya, mau dicek-cek lah apa. Kan kebetulan aku ini kan ngerti banget ini mesin ini Om. Iya. Apa yang rusak ya? Apa yang rusak ya? Apa yang rusak ya? Baru beli. Bukan rusak sih, lebih ke apa yang kira mau dibagusin ini Iya. apanya ya? Karena kalau masih baru beli itu kan masih standarnya Iya. kan, masih kayak kok nggak kelihatan gagah waktu aku naik Iya. CB ya gitu. Nah, Karena kan punya basic pastinya dalam artian memang sudah pernah punya motor. Berbeda orang yang memang nggak pernah punya motor, begitu dia beli motor, dia nggak berpikir aku mau ngapain. Paling tidak dia ya paling pakai dulu. Iya. Tapi kalau sebelumnya sudah pernah oprek motor pasti kayaknya kayak ada yang kurang deh dia macam-macam ini, ya kan? Cuman kan custom yang Ya, yang bener. penting aman di jalan, nggak ganggu lah. Iya. Jadi teman-teman bandel nih, aku punya pesen nih, tapi ya ini pengalamanku ya. Ya, betul. Masalah permotoran. Misalnya mau teman-teman tuh punya motor mau di custom kah, mau dimodif, saran saya nih. Kalau misalnya teman-teman itu nggak suka hobi jalan touring jauh, jangan, mending itu standaran. Ya. Itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ini memang suka nggak mau ikut touring tapi join di komunitas, mau modif, go ahead silakan. Akan modif Silakan. macam-macam Tapi ini. kalau teman-teman ini suka karena masuk komunitas motor ini karena mencari touringnya, saran saya jangan terlalu di custom ataupun dimodif. Lebih enak itu standaran. Ya. Boleh di custom Om, cuman Ya jangan terlalu ekstrim. di custom dalam artian mungkin waktu putaran jauh ini kok kayak pegel banget tangannya. Nah, stangnya gimana? Itu oke. Tapi kalau ibaratnya yang betul-betul sudah yang kayak mau ikut kontes tapi dipakai Ya. untuk touring, Jangan. salah ranah. Salah Menyusahkan ranah. di jalan. Menyiksa diri sendiri. Kecuali kalau ada banyak uang. Kecuali kalau ada banyak uang. Kecuali kalau ada banyak uang. Tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, tapi memang sih sebenarnya ya, harusnya sih memang begitu. Klub motor yang bener-beneran klub Ya, motor benar-benar itu memang harus ada memang harus ada orientasi itu. orientasinya nih. Karena untuk mengetahui nih. Gini, nggak semudah itu kita masuk klub itu dengan kita keluar masuk itu kan itu yang terjadi di klub-klub sekarang ini kan begitu. Ya. Saya suka saya masuk, saya tidak suka saya keluar. Jadi karena begitu gampangnya masuk ya Om Billy ya, begitu juga gampang dia keluar. Tapi kalau kita masuknya dengan pakai orientasi, kita kan ngerasa bahwa, wih, aku masuk itu susah loh. Jadi kalau aku dikeluarkan atau aku keluar itu terlalu berat resikonya karena akan berbahaya gitu loh. Arti berbahaya itu gini, akan ada tekanan yang membuat kita itu nggak sesimpel itu kamu mau keluar masuk gitu loh. Memang harusnya begitu, tapi mungkin di kita belum sampai ke situ. Iya. Gitu. Karena Kita kan setelah klub ini- membahas seperti itu Om, ya. Ya, karena kita kalau- membahas itu ya. Karena waktu itu. nggak bisa juga dikerasin salah, dilembekin salah. Iya. Ya sudahlah ya berjalan aja, ya kan? Karena kalau kita rubah dengan konsep yang seperti kamu bilang yang dalam pikiranmu tadi itu, mungkin kamu nggak akan bergabung sampai hari ini. Yakin aku. Soalnya kan Betul. kalem banget aku Om ya. Kalem banget baru Ya. kita ini kan. Baru kamu suruh jungkir-jungkir gitu ya. Nggak mau kamu ya. Sedangkan aku kulit mulus ya kan. Iya. Jungkir-jungkir. Kan nggak maaf Oke. Ini kita dulu ya, kita sorry teman-teman bandel ya. Jadi inilah dinamikanya kita Iya. di komunitas motor, tapi bukan kita yang klub motor yang high itu ya, yang contoh itu yang harus ada orientasinya apa segala enggak. Kita lebih ke rileksnya lah. Yang penting kita tujuan kita tuh ngumpul, kita sama-sama suka motoran, Iya. terutama kita suka touring, go ahead. Ya. Itu dia. Nah, kita lanjut lagi nih masalah touringan. Kenapa sih ya kita harus touring kalau jadi anak motoran salah satunya ya kan? Gua banget lagi. Nah, itu alasan saya. Iya. Sebetulnya kenapa saya aku join komunitas karena aku pengen touring, bukan sekedar mau ngumpul nggak jelas. Ya. Karena ya pada dasarnya kalau saya pribadi Ya, sih ya, kan kenapa punya- touring kita hidup cuma sekali ya kan. Belum tentu saya tahu daerah misalnya kayak Kalimantan ini yang bagian ini yang kita datang pergi touring itu bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Ya. Ya medianya dengan touring. Ya. Samping itu saya menikmatinya karena saya tuh suka berkendara gitu. Menikmati angin tanpa harus yang ngebut. Enggak perlu. Om aku boleh cepat sakit ya? Panas sudah. Enggak panas sih, lebih ke biar AC tuh gitu rasanya.
Betul orang itu. Oke lanjut. Stres editor. Gak apa-apa biar kayak ini, biar kayak di TV-TV. Kayak asisten manajer gitu. Sengaja. Biar gila. Ini nih Om. Sebelum kita yang ke Om Jahit kan kita Iya, tanya dong. iya. Oke. Touring. Oke. Nah, pertama ini, kamu main motoran itu cari touringnya, modifikasinya atau apanya nih? Ini sebagai anak saya. Sebagai anak saya. Kamu sendiri. Ya kan aku sering banget nih. Iya. Jadi belum selesai. Itu pertama, ya kan. Kedua, kalau memang kamu ada ikut touring, semana sih kamu paling jauh? oke. Iya. Bisa belajar ya? Boleh. Aja masa banyak. Pertamanya nih, Ah. aku join komunitas tuh karena memang karena kebetulan perantau jadi sedikit temen. Iya, benar. Pertama cari temen. Iya, betul. Karena memang Iya. penting banget kan teman Iya, dari pastilah. perantau itu kan. Itu luar biasa itu masalahnya. Nah, habis itu kita ngomongin touring nih. Oh, Aku kan seneng touring banget ya. Nah, tapi paling mau panjang. Nah, kita nih kan ya. Waktu mau ke Toraja itu mau join, cuma dari karena kan habis ambil cuti aku ke Jawa. Ke Jawa. Memang pasti di situ. Sama itu. Ke Jawa, habis itu kerja, ada info lah. Ayo kita touring ke Toraja. Iya. Habis cuti, bagaimana? Kalau sehari 2 hari masih bisa izin Iya, sakit. karena jauh. Seminggu. Nanti dia bisa mau di motor. Seriously, what the fuck are you doing? Jadi ban motorku tuh masih sekitaran Kaltim aja sih sebenarnya. Cuma Belum lah, kalau cuma sampai Tenggarong belum Kaltim lah. kan Kaltim. Hah? Kalimantan Belum Timur. sampai pelosok-pelosoknya kamu Melak belum ya kan? Taiwan belum. Kaltim belum. Karena waktu itu kondisi motorku masih Kawasaki Pulsar. Pulsar keren. Lanjut hasil pertouringan ini. Kalau menjahit nih Om. Iya. Tadi sama aja Om. Kenapa sih harus touring yang dicarinya ya kan? Iya. Pertama, terus kedua, paling jauh kemana sih Om? Iya. Toraja aku nggak anggap ya, karena Iya. apa? Perjauh-jauhnya itu bukan dari perjalanannya, tapi Ya, kita karena beda itu pulau. kan karena Kita kalau perjalanannya kan kalau sebenarnya makanya kalau aku pribadi sih keluar kota itu aku bilang tidak jauh. Iya. Karena kan cuma nyeber yang membuat jauh itu kan karena nyebrang aja. Iya. Begitu di sana perjalanan dekat aja, seberapa sih? Hitungannya sama lah ya ya jaraknya sama Om ya. aja. Ya karena jauhnya itu kan karena itu aja kan karena kita nyebrang pulaunya aja yang membuat jauh. Tapi kalau jalannya lebih jauh kita keliling maksudnya di Kalimantan. Jadi yang mana nih? Enggak Kenapa kalau touring? Ya kan? enggak maksudnya kalau memang karena kan memang apa ya seperti kayak mungkin sama ya persepsi sama Om Pidi karena kalau punya aku tidak bicara klubnya ya. Maksudnya kalau punya motor itu kalau umpamanya kita tidak bawa touring, tidak bawa jauh itu ya, ya ada kurang ya soalnya nggak dapat lah. Iya. Nah, apalagi beberapa bulan terakhir sih juga istriku jadi gila touring juga gara-gara dibawa gitu. Tapi jadi sebenarnya ya aku sih bilang tidak repot sih. Aku sih malah senang gitu kalau istriku touring gitu loh ya kan. Touring tapi nyusul pakai mobil. Kalau yang ke Toraja kan pakai Toraja kan pakai cuman ya itu ya kan karena kan kalau selama ini kan ya beda-beda sih ya mungkin ya karena ya kalau dia aku yakin sih sebenarnya gini orang itu kalau dia belum pernah coba dia tidak akan mau kan dia kan selalu berpikirnya mindsetnya touring aduh jauh Om capek Om jauh Om capek Om jauh Om capek Om jauh Om capek Om pasti akan begitu coba ikut sekali karena touring itu kan kita mengeksplor Iya, mengeksplor wilayah orang kita bertemu dengan orang baru Iya. kita bisa rileks di jalan itu kan membuang kejenuhan kita kan dengan jalan itu kan bahkan aku sendiri tuh kalau umpamanya touring itu kadang sendiri nyanyi sendiri di jalanan Itu dia karena kan nikmatnya. asik sih sebenarnya cuman ya susah juga sih ya Pakai namanya. joget-joget enggak Om? Ya bahkan berdiri-diri juga lah ya.
Ya itu sebetulnya pantat tuh sudah Iya. Ada pantat panas sudah. kalau mau mengangkat emang. Sekarang kalau 2 jam nggak ada begini, ya keren mau ngecoknya setebal begini juga tetap aja keren. Ya kan? Kalau ini loh pantat sama kulit ketemunya. Kalau pantat sama spring bed enak ya gitu. Kulit ya datar juga tuh Belanda itu. Pakai Pampers. biar empuk. Dan tapi sebenarnya sih ya itulah jangan apapun itu jangan menolak sesuatu yang belum kalian coba. Coba. Ya, betul. Coba dulu ya kan. Walaupun Karena ada katanya orang itu Dena gitu, tapi kan itu kan baru coba katanya dulu. orang gitu, kan baru katanya orang Makanya ya kan. touringnya juga mungkin Ronald juga bisa mungkin ke Samarinda dulu. Iya, jalan dulu lah. Dulu. Karena kalian pasti akan merasakan nikmatnya itu pada saat kalian sudah di jalan dan kalian sudah merasakan ke daerah orang yang kita belum pernah Iya. datangin. Itu worth it banget yang kita datangin gitu loh. Kita makan apa-apa yang di jalan yang kita tidak pernah temuin. Nah, aku rasa luar biasa. Tapi Tidak- tetap ya harus tahu safety-nya gimana nih motor ya. Betul, penting. Poin Makanya itu. kan kalau kita touring kan juga kan sebelum touring kan pasti kita briefing dulu kan. Terutama yang belum pernah ikut touring. Ya, kelengkapan motor pertama, kondisi Iya. motornya sehat apa enggak. Ya pasti Tidak. itu kita cek dulu Iya, sebelum kita iya. pergi touring. Nanti di Bahkan jalan itu beberapa hari sebelum Iya. kita mau pergi touring tuh sudah kita Kita reminder meeting ya. dulu. Kita meeting reminder, kita kumpulin anggota siapa yang mau pergi meeting, kita cek lagi motornya sehat apa enggak. Terus orangnya juga, ya kan, ini lengkap apa enggak dari segi helm, sepatu. Nah kita paling ngelarang tuh kalau pergi touring kamu pakai Sandal swallow ya kan, atau sandal sepatu itu paling dikomplain sudah. celana kolor. Kalau cuma uang panjang ya oke lah ya kan, jarak pendek. Tapi ya. perih juga loh. Sepatu. Tapi asik. Pokoknya Asik. coba deh touring itu coba gitu loh. Asik. Masalah jauh atau dekat itu teknis. Teknis. Paling tidak mau dulu ikut. Iya, Nah, mau dulu. Itu dia. Nah, kalau jauhnya ya paling luar biasa itu ya waktu kita ke sama Om Bidi ke Biduk-Biduk. Kebiduk-biduk. Itu luar biasa. Om, tapi ini Om, anggaplah aku sebagai karena aku anak baru nih Om, Iya, ya, iya, dalam iya, dunia iya. permotoran di Balikpapan ini. Seringnya aku lihat ini kan kalau misal kita motoran, aku pernah kan ikut KWB juga motoran kita. Nah, kita ini aku bilang rapi ya, karena kita kalau naik motor tuh satu baris. Ya. Ya kan? Jadi di depan tuh biasa orang kapten, nah, ada kapten, pasukan-pasukan di belakang Ya. ini, di belakang kan Sweeper. sweeper. Cuman aku mau nanya sih Om, kasih tahu ke teman-teman juga. Iya. Soalnya sering nih kalau misal ke warung panjang Om, Iya. kan sering nih anak-anak motoran ke Iya, warung iya. panjang kan, cuman buat bayar ya. Nah itu banyak yang Sesuka-sukanya. iya ganggu banget. Itu bedanya. Itu gimana Om? Kan, Gimana, Om? apa ya? Mereka ini kan bukan buat touring, mereka tuh malah Untuk kecenderungannya kesenangan, Ngebut. jadinya sih jadi ugal Adrenalin, Bahaya nggak sih kayak gitu tuh? Bahaya banget. Sebenarnya ya jelas dong. Bahaya banget. Ya jelas kan tidak boleh begitu kan. Sebilang Om Pidi tadi kan jalan raya itu. Milik bersama. Bukan Milik sirkuit bro. Itu. Tapi kan susah juga. Kita Mau bukan kita orang kasih yang tahu, tapi di ranah mereka- itu. Heeh. Nanti kita kalau kasih tahu, kamu siapa? Kan ada yang pihak yang berwajib mungkin yang inilah ya yang Iya, yang ngatur di lebih jalan. ini. Itu Tapi kan kan lebih- harapan kita, aku juga gitu, aku juga sebenarnya seperti kamu bilang juga, aku pribadi juga aku benci dengan anak-anak yang suka begitu. Aku terganggu dengan kita mau nikmatin jalan kan, Iya. dengan Masih perjalanan santai. kita gitu loh, santai. Touring itu kan kita kan jalan, kita nikmati dengan pelan, Iya, kita iya, lihat pinggir, kiri kanan, hutan apa semua. Iya. Dengan udara yang sejuk, Iya. kalian malah kebut-kebutan. Iya. Ya kan yang repot ini kan kalau ndak kita yang ditabrak dia yang jatuh sendiri. Iya, kalau dia jatuh sendiri nggak kena Nah, kita nggak masalah. Nggak Urusan tahu ya. jatuh di depan kita. Nah cuman ya itulah kalau ya, susah sih kembali lagi kita. Mereka kan tujuan naik motornya tidak seperti yang kita omongkan Itu kan. ya teman-teman ya, bahayanya kalau urakan di motor, nih di jalan. Nah, di motor. tapi ya begitulah sudah. Iya. Dinamikanya begitu. Iya. Nah, makanya kan kalau kita touring itu kan memang ya kita kan makanya betul kita kan kalau touring kita kasih tahu dulu mana nih yang belum pernah touring. Pamannya siapa yang maksudnya dalam arti belum pernah touring jauh ya. Kita kasih tahu posisimu berarti kamu di tengah atau jangan Iya. sampai kamu di belakang karena
kita tuh kan pasti apa ya, istilah yang paling terkuat itu biasanya di belakang motornya, karena dia akan yang backup semua. Yang di depan kan pembuka jalan. Nah, yang tidak pernah touring, yang dan lain-lain itu biasanya di tengah. Om, ini aku mau jadi host 1 menit ya. Iya, Boleh. Oke. iya. Jadi untuk Om Zaid Iya. dan Mas Widi, Iya. jadi misalnya ada kasus nih, Iya. ada kasus nih, wah aku mau join ini, misal dia sudah bergabung lah, cuma Iya. belum pernah ikut touring nih. Iya, iya, Dia takut nih, wah aku takut nanti kalau ketinggalan. Terus kalau misal aku capek gimana? Sedangkan teman-teman pada sudah jalan, Iya, masih iya. sanggup jalan, tapi aku Iya. capek banget nih. Iya, iya, Itu iya. kira-kira gimana sih? Jadi biar kita tuh yang dari awalnya kita Iya. takut motoran jadi, Iya. oh ternyata begini tau solidaritasnya Iya, di iya. klub motor tuh loh gitu lah. Gimana Om, gini Om? Jadi memang kalau kita di touring itu ya, terlepas dari dia jauh atau tidaknya, kan kita kan itu punya tugas masing-masing yang punya. Iya. Nah, Jadi kayak kapten itu kan istilahnya di itu kan ada di dalam konvoy kita itu Nah. namanya konvoy. Jadi itu kalau yang di kapten road namanya Kapten ya kan. road. Dia yang buka jalan, dia yang Dia tahu yang jalan, depan. dia yang set up. Kan. Kita berkendara itu durasinya berapa lama Itu gitu. yang paling depan ya? Iya. Ya, paling depan. Om Akbar biasa. Ya, di Nah, kita dia, Om Akbar. dia yang set up. Misalnya dari titik berangkat ini ke sini itu durasi perjalanan berapa jam. Itu memang harus istirahat. Ya. Itu sudah di set up sama Jadi, kapten road. Istilahnya itu dia yang mengatur jalan itu mau stop di mana, kapan kita isi fuel, kapan kita makan. Nah, itu tugasnya dia. Nah, kembali ke cashmu itu makanya kan selalu kan pada saat kita mau touring kita kan briefing. Nah, itu tugasnya. Kita double check It- lagi nih. Itu tugasnya kalau di aku pribadi di sweeper. Jadi pada saat Ya, kamu aku. merasa capek, ya Nggak apa-apa. makanya sweeper itu yang dia maju mundur. Maju mundur kerjaan. Tugasnya jadi dia maju ngontrolin berapa orang masih komplit dan tidak ada satupun boleh di belakang sweeper. Iya. Karena sweeper tuh orang yang paling terakhir. Jadi kalau ada masalah dia yang paling tahu duluan. Berarti dia yang paling kuat ya? Nah, makanya dia yang paling kuat karena dia wirawiri. Dia ke depan dan nanti kalau umpamanya kamu bilang kan kamu capek, Om, atau mau kencing. Itu kodenya gimana kalau di motor? Iya, kan nanti kan kamu akan panggil. Nanti pakai sweeper- tangan begini ya? Iya, Iya. tangan. Nanti kan sweeper maju. Kenapa Nal? Nanti betul aku nggak kuat lagi. Ya udah, sudah. kita tinggal nanti tempat- sweeper lapor Ke depan. ke depan. Nah, kita tetap jalan seperti biasa. Nanti dia lapor ke depan. Nanti nanti kan begini, nanti stop. Nah, nanti kan otomatis kan stop semua nih karena kapten stop. Kan kita sweeper akan ngomong, Ronald capek. Mau istirahat dulu. Ya sudah kita cari tempat istirahat misalnya masjid, pom bensin atau dana itu. Itu satu, dua. Selalu aku tekankan sama dia, jangan pernah takut ketinggalan. Iya. Kenapa kamu tidak perlu takut ketinggalan? Karena sweeper ada di belakang. Dan kita juga kalau pergi touring tuh nggak ada yang ngebut kayak orang kesetanan Ya. tuh nggak ada. Gimana kamu mau takut kalau sweepernya ada di belakang? Kan udah peraturan. Sweeper orang yang paling terakhir. Makanya begitu sweeper itu di depan, Berarti ada tengah, sesuatu. ada yang di belakang yang tertinggal. Itu biasanya kadang-kadang kita maki-maki sweepernya. Kenapa? Yang Kamu dimaki bukan ngapain? ketinggalan, yang dimaki sweeper. Kamu ngapain di tengah? Kamu ngapain di sini? Aku takut. Makanya kan biasanya kadang-kadang ya itu sweeper itu satu motornya yang paling kuat dan dia yang suka wirawiri maju mundur liatin apa ya dia tuh jadi mode kayak pengembala. Berarti maksudnya Bang Pidi ini walaupun namanya Milea tapi strong banget ya. Nah, makanya dia kan kadang-kadang kan dia di belakang. Kan dia kadang-kadang paling belakang sama Mas Untung kan, kadang-kadang kan dia duluan. Jadi kamu di tengah nggak mungkin kamu ketinggalan, anggap kamu ketinggalan aja walaupun Kamu salah jalan aja. Iya. Nggak usah kamu pikirin nyampe. Stop aja kamu. Toh ada yang di belakang kan. Pasti nyampe. Jadi kita sebagai orang yang pengen pertama kali ikut touring tuh enggak perlu khawatir Nggak sebenarnya ya, perlu. enggak perlu khawatir ya. Jadi mau kemanapun, anggap yang mau jauh, mau deket. Nah makanya biasanya nanti yang akan kesulitan itu yang kadang-kadang sudah masuk kota Om. Iya, masuk Nah kota tuh kalau masuk sebetulnya kota baik. tuh kadang-kadang sulit karena kan ada lampu merah atau apa. Nah biasanya kalau sudah masuk kota itu, Captain udah ngomongin jangan terlalu cepat. Karena kadang-kadang gini Nel, biasanya kalau masuk kota itu kan kadang-kadang pas jalan lampu hijau jalan, pas giliran kita pas merah. Sedangkan di depan belok kiri atau belok kanan atau lurus. Kan bingung sudah kamu gimana nih? Ke kanan atau ke kiri ya kan? Kan dan itu kan di kota orang. Nah makanya kalau sudah lepas begitu biasanya nanti tiap simpangan kapten stop.
Kalaupun nanti kamu keterusan atau kamu belok ke kanan, nah begitu kamu lihat orang tidak ada, kamu telepon di mana? Oh salah, nah berarti kan kita tunggu. Jadi makanya itu tugasnya sweeper. Jadi enggak ada, nah makanya aku bilang, nah makanya sebenarnya ya touring itu kan sebenarnya ada aturan yang perlu kita ingat yang dia tetap tertib kita berlalu lintas ingat. lah ya. Tetap ya, Supaya tetap dalam satu rombongan. Makanya jangan pernah takut ketinggalan. Nah kadang-kadang yang kita khawatirkan tuh gini, aku itu yang selalu yang wanti-wanti, yang jarang touring. Jangan pernah takut ketinggalan. Iya. Kenapa? Karena kalau takut ketinggalan, yang tadinya kamu nggak nyalip, akhirnya kamu mencoba untuk menyalip. Nyalipnya sembarangan. Jadi jangan sembarangan, karena kan kamu takut ketinggalan kan. Iya. Nah, kalau kamu nyalipnya benar, tak jadi masalah. Tapi karena kamu panik, Takut ketinggalan, harusnya kamu tidak menyalip, kamu menyalip, akhirnya Kecelakaan. Berarti memang harus disampaikan dari awal ya sebelum Iya. kita berangkat Ya, ya. itu fungsinya kita briefing sebelum berangkat itu. Pakaian persiapan apa Iya, gitu ya. Itu. Itu dia teman-teman. Ya, beginilah bentuknya kami salah satu komunitas motoran yang ada di Balikpapan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga klub lain yang ada di Balikpapan juga sama seperti kami. Iya. Periang-periang, rusuh ya. Semua tidak usah semuanya. dibawa terlalu serius lah. Enjoy. Aja. Memang ada yang serius dalam Ya. artian klub motor yang mungkin sedang seperti itu, tapi kita belum di tahap itu. Kita bukan di tahap. Kita masih klub suka-suka dulu. Kita klub yang- sosialita. ya. Waduh, prediksi Ya. versi Balikpapan. Yo. Oke, itu dia. Oke, teman-teman bandel, semoga apa yang tadi kita bahas itu menjadi sesuatu yang positif ya buat teman-teman bandel. amin. Dapat ya. Ya, amin. Karena ya yang kita selama kita berkomunitas ini jujur yang saya cari itu pertama yaitu kekeluargaan. Ya. Itu yang paling susah. Ya. Selain saya menikmati sebuah perjalanan dari atas Ya. motor. Ya. Asik banget tuh. Ya. Oke, dari Menjahit ada lagi kalau nggak ada? Nggak ada itu Nggak aja. ada. Dari Ronald? Tetap taat berlalu lintas. Ya. Mantap. Aku Itu suka. dia. Itu poinnya. Mantap. Apa gunanya motormu mahal? Apa gunanya motor keren ketika kamu berkendara di jalan raya tidak menggunakan helm? Salah Yang satunya. Yang kedua, jangan lupa bawa SIM. Surat-surat bukan SIM. Iya, STNK-nya. Ya, itu. Jangan BPKB-nya, nanti dikira mau jual. SIM-nya SIM motor, jangan SIM mobil ya. Mana SIM-nya? Lu kok SIM mobil ya? Itu aja Mas. Itu dia. Ya teman-teman bandel ya. Itu dia kalau bilang closing dari kami. Semoga pesan-pesan yang tadi kami sampaikan itu sangat bermanfaat ya. Dan jangan lupa buat teman-teman bandel di subscribe, di like, share dan komen ya di YouTube podcast kami di Masih Bandel Official, dan jangan lupa juga di follow di akun Masih Bandel yang ada di Instagram dan di TikTok. Oke. Mantap. Terima kasih banyak Om Jahit, Mr. Ronald, Thank you, berkenan thank untuk you. waktunya. Thank you, Ya, thank you. kan? Kapan lagi kita bisa bersua seperti ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Tempura.